Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Pak Edi. Selamat bergabung di ibadah online. Hari ini aku yang bawain ujian, aku yang WL. Sebenarnya deg-degan sih, soalnya ini kan pertama kali. Tapi ya udah. Sebelum kita mulai ibadah kita yang nanti akan dibawakan oleh Pak Edi, firman itu nanti temanya pergi untuk kembali. Apa sih pergi untuk kembali tuh? Nanti sebelum kita kulik, kita mau nyanyiin satu lagu dulu ya. Next. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tolong dari awal ya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk ibadah online yang boleh berjalan hari ini. Biarlah Tuhan dapat memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Berkati Pak Edi yang nanti akan membawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang pakai Pak Edi ya Tuhan, dan berkati setiap dari kami yang akan mendengarkan, supaya kami bisa fokus, kami bisa konsentrasi ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Aku mau nanya apa ya? Aku mau nanya dulu deh. Gimana teman-teman kabarnya minggu-minggu ini? Sehat-sehat gak semuanya? Baik. Baik. Monik sehat, Monik? Oke. Oke. Ya udah. Aku nggak bisa nanya satu-satu. Kita langsung lanjut ke lagu yang kedua ya. Pasti lagu yang kedua.
Ajarku berdiam. Seru ya. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dan hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Yang lagi ya. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oke, sebelum kita masuk ke firman Tuhan dan kita nyanyi lagu selanjutnya, ada yang mau sharing nggak teman-teman buat seminggu ini? Di kerjaan mungkin? Ada yang sekolah nggak sih di sini? Ya, kalau ada, siapa tahu di sekolah ada cerita, atau yang lagi magang gitu. Ada yang mau sharing nggak? Ada gak? Nggak ada. Nggak ada. Cepet yang jawab. Yang lain? Nggak ada. Karin ada yang mau di-sharingin nggak, Karin? Enggak. Senja. Monik. Siapa lagi? Feve. Tidak. Daniel.
Ya, adanya nggak ada suaranya, guys. Nggak ada nih, bener. Yang lain nggak ada yang mau sharing. Ya udah kalau gitu. Kita langsung lanjut ke lagu selanjutnya. Oke. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menghentikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menghentikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Rap lagi ya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Untuk selanjutnya aku serahkan ke Pak Edi. Oke, terima kasih Irma yang sudah memimpin pujian untuk kita semua. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur di malam hari ini di KYTB Youth Pengharapan, kiranya Tuhan juga akan hadir bersama dengan kami. Kami mohon akan hikmat Tuhan, kami mohon akan pimpinan Tuhan, supaya kebenaran daripada firman-Mu ini boleh ada bagi setiap kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sebelumnya mari kita menyamakan persepsi terlebih dahulu. Jadi KYTB ini diusulkan sebagai pengganti ibadah di hari Minggu yang youth ini kan digabung terus dengan umum. Kalau hari Jumat itu kan komsel, inilah penggantinya. Jadi saya men-setting ini sebagai bagian ibadah youth dari hari Minggu dipindah ke hari Rabu. Tuh, demikian ya. Nih, kalau salah nanti saya di teks di bawah sini supaya saya bisa membaca begitu ya. Inilah ibadah kita di hari Rabu. Jadi ini porsi ibadah, bukan porsi untuk kita berbincang-bincang. Boleh ada kesaksian, boleh aja. Oke, hari ini temanya cukup menarik. Saya bisa pakai slide-nya. Antonia bisa matiin dulu slide-nya. Oke. Iya, close saja. Iya, saya akan bagi slide saya ya. Ya, terima kasih Antonia. Sudah terlihat? Oke ya. Ini temanya pergi untuk kembali. Wah, seperti judul lagu ya, pergi untuk kembali. Ya, menarik ini. Kita lihat dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 31. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 31. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 31. Ini teks yang diberikan kepada saya. Mari kita baca bergantian masing-masing satu ayat. Ini ada berapa orang? Oh, di sini nggak ada kelihatan. Oke, ada beberapa dan saya nggak bisa lihat. Silahkan nanti yang mau baca aja ya. Dua teks, dua ayat aja. Karena ini lebih ada 8 atau 9 orang, jadi cukup ya. Saya akan baca 15-16, nanti yang lain bergantian. Saya nggak perlu tunjuk, langsung aja dibuka, langsung di-unmute, langsung baca ya. Saya 15-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Silahkan yang lain. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya, 19. Tinggal saat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Lanjut, 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku,
aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. 25. Semuanya itu kukatakan padamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Satu orang lagi, ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ya, terima kasih semua yang sudah membaca dan yang belum baca karena terbatas. Jadi nanti kalau ada kesempatan, ya, nanti ada yang lain bisa membaca ya. Tadi saya mendengar suara Fitri, betul tadi ya? Betul, ada suara Fitri? Iya. Oke, selamat ya Fitri ya. Sudah lulus ya. Terima kasih, Pak. Iya, oke. Ya, kalau bisa semua kamera dihidupkan, jadi saya bisa interaksi. Interaksi gitu ya. Ini kan saya nggak tahu orangnya di mana. Oke, sambil persiapan kalian, saya akan lanjutkan. Nah, ini tema yang menarik, pergi untuk kembali. Saya pikir saya sering mengalami hal ini. Ketika pergi bekerja di luar kota, saya pergi, ada batasnya, hari Senin berangkat, hari Jumat pulang. Dan itulah yang terjadi di tiap-tiap minggu yang saya alami ketika saya bekerja. 21 tahun yang lalu, malam hari seperti ini jam 9, saya bersama driver saya main catur sampai besok pagi, kemudian pagi-pagi baru tidur sebentar, hampir nggak sempat tidur ya. Kemudian ditelepon istri saya harus pulang. Kenapa? Karena istri saya akan melahirkan. Ini 21 tahun yang lalu. Malam hari ini saya main catur terus gitu ya. Saya tahu saya pergi untuk kembali, tapi itu cerita yang berbeda. Gitu. Tapi setiap kali saya pergi, itu selalu untuk kembali. Nah, yang berbeda yang kita katakan pada saat ini bukan tentang kepergian seseorang saja, tetapi adalah kepergian dari Tuhan Yesus Kristus. Dia pergi kemana? Dia pergi dari dunia, kemudian akan kembali ke dunia. Ini menarik, teman-teman youth semua. Jika kita tempatkan pergi untuk kembali, bisa dikatakan dan dipastikan Tuhan pasti kembali kepada dunia ini. Dia sudah pernah datang dan dia akan datang kembali. Untuk apa sih dia pergi dan kemudian untuk kembali? Nah, beberapa waktu yang lalu ketika saya khotbah di bagian ini, ada sempat beberapa bagian sudah saya singgung. Saya tidak akan mengulangi banyak karena itu tentang khotbah saya di kebaktian umum. Dari teman-teman youth juga sudah mendengar, bisa diputar lagi di YouTube. Sekarang kita kan tinggal putar YouTube aja udah beres gitu. Nah, sebagian mungkin saya akan ulangi. Nah, pergi untuk kembali, kita sudah tahu konteksnya bahwa Tuhan pergi naik ke surga
dan dia pasti kembali ke dunia yang adalah miliknya. Nah, kita tidak mungkin bisa mengerti konteksnya ketika dia mengatakan pergi untuk kembali, dalam artian ketika dia waktu itu masih hidup. Tuhan Yesus masih hidup. Tapi inilah konteks yang ada pada saat itu. Jadi kalau kita baca Injil Yohanes pasal 14, 15, 13 juga termasuk di dalamnya ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Itu semua dari dalam konteks malam terakhir. Inilah malam yang menegangkan bagi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia sadar inilah waktunya. Besok terakhir dia mengakhiri hidup di dunia. Dia akan menghadapi satu siksaan berat. Dia yang tidak berdosa harus menebus dosa manusia. Sangat berat bagi Tuhan Yesus. Dan dia itu adalah malam terakhir bagi Tuhan Yesus. Bersama dengan para murid-muridnya, Yesus mengadakan satu perjamuan malam di lantai 2. Dikatakan Alkitab di lantai 2. Yesus bersama dengan para murid ada di tempat itu. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Murid-murid sedang mempertengkarkan tentang posisi dalam tanda petik yang saya sebut di situ. Jadi saya lebih besar dari semua murid-murid. Ada yang ingin minta posisi ini, minta posisi itu. Kemudian juga murid-murid bukan hanya 1-2 murid, tapi hampir semua mempertengkarkan tentang posisi. Jadi mari kita perhatikan. Ketika Tuhan Yesus bersiap besok hari mengalami hal yang berat, di malam terakhir, banyak kejadian yang luar biasa pada saat itu. Pembasuhan kaki terjadi 1 kali sepanjang 3,5 tahun, dan murid-murid tidak tahu. Dan kemudian Yesus mengadakan perjamuan yang juga sekali dan terakhir pada saat itu, dan mereka nggak paham. Itulah malam yang penting bagi mereka. Bahwasanya besok di dalam ketidaktahuan mereka, Yesus menghadapi hal-hal yang hebat di dalam dirinya sebagai manusia. Mereka ribut tentang posisi. Jadi perkataan-perkataan dari Tuhan Yesus sepertinya mereka abaikan karena mereka punya kepentingan masing-masing. Termasuk Yohanes, murid Yesus yang menulis dari Injil Yohanes ini. Dia di dalam tulisan dia menyebut sebagai murid yang dikasihi. Jadi kalau menulis murid yang dikasihi, kita sudah bisa membayangkan kan, aku ini murid yang dikasihi. Dia tidak menyebut namanya, tapi ada di Injilnya. Jadi kita bisa menafsirkan dialah murid yang dikasihi menurut pengakuan dia sendiri. Jadi ada pertengkaran posisi siapa sih yang dikasih Tuhan. Kemudian minta posisi ini, minta posisi ini sebelah kanan, sebelah kiri, dan lain-lain dan berikutnya. Aku lebih besar daripada semuanya. Satu malam yang sangat luar biasa. Yesus memberikan setidaknya 2 hal penting bagi mereka, membasuh kaki mereka, dan kemudian memberikan perjamuan bagi mereka. Tapi mereka gagal paham. Istilah yang populer sekarang, mereka gagal paham. Apa sih maksudnya ketika Yesus melayani mereka? Mereka tidak mengerti. Tapi mari kita coba belajar perlahan-lahan pergi untuk kembali. Nah, mari kita perhatikan. Yesus mengatakan dia akan pergi. Ayat 18, dia akan pergi. Pergi kemana? Sekarang kita tahu jawabannya. Yesus pergi ke surga. Tapi mari kita coba perhatikan ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi artinya adalah Yesus serius akan pergi. Tapi murid-murid kan nggak ngerti euforia atau suasana yang
masih sangat bagus pada saat itu karena Yesus membuat mujizat dan melakukan perkara-perkara besar dan mereka sebagai murid-murid menjadi terkenal juga. Tapi di balik intipan itu juga kita tahu bahwasannya ada Yudas Iskariot yang sudah bersekongkol menangkap Tuhan Yesus. Jadi perhatikan di tengah suasana yang begitu luar biasa, ada murid yang mencari posisi tadi. Dia ingin menangkap, memberitahukan di mana Yesus berada, Tuhannya berada, atau gurunya berada untuk dijual. Nah, pergi kemana? Ke surga. Sepertinya kalimat daripada Tuhan Yesus abai begitu aja. Mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing meskipun Yesus melakukan hal yang besar. Yesus mengatakan bahwasanya dia pasti pergi. Maka kalau enggak demikian tidak mengatakan aku datang kembali kepadamu. Mungkin mereka sekali lagi gagal paham. Pergi kemana? Mau datang kemana lagi? Bayangkan begini. Yesus umurnya 33 tahun pada waktu itu. 33,5 tahun lah, anggaplah seperti itu. Masih sangat muda. Saya sekarang memasuki usia 51 tahun, terlalu tua dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Ketika umur 33 tahun, 33,5 tahun, mengatakan, aku akan pergi, dan kemudian aku akan datang kembali, ya pengertiannya ya paling pergi ke situ sebentar, kemudian balik lagi. Nggak ada yang dipusingin dengan mereka. Tapi ternyata perkataan Tuhan Yesus itu serius. Dia pergi. Maka ketika mengingat perkataan Tuhan Yesus, Yohanes sebagai murid yang katakan murid yang dikasih oleh Tuhan, dia mencoba ingat-ingatannya, dia mencoba merangkum perkataan pada Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan serius. Karena dia satu-satunya murid yang paling dekat dengan salib. Kemudian dia susun kalimat-kalimat itu, apa yang dikatakan Tuhan, dan kemudian ingat, iya benar, ternyata Yesus akan pergi dan dia akan kembali. Yesus pergi kemana? Jawaban kita sekarang tahu, pergi ke surga. Nah, di dalam konteks ayat ini juga, ayat 16, 17, dan ayat 26, Yesus juga mengatakan dia akan memberikan penolong yang lain. Sekali lagi pada saat itu susah untuk mengerti begitu ya. Ada penolong yang lain itu maksudnya apa? Nah, ini ayat-ayat yang dipakai oleh orang-orang yang tidak senang dengan kekristenan, maka penolong yang lain ditafsirkan dengan hal yang lain. Padahal jelas Alkitab berbicara yang dimaksud adalah Roh Kudus. Yesus pergi ke surga, Roh Kudus yang akan datang. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan Yesus akan datang kembali? Kita tahu sekarang bukan. Tapi pada waktu itu mereka juga nggak mengerti, bukan? Kalau di dalam Kisah Rasul pasal 2, Roh Kudus datang, iya. Tapi mereka ngerti pada waktu itu, sadar bahwasanya bukan ini yang dimaksudkan. Bahwasanya Yesuslah yang akan datang ke dunia. Yesus akan datang kembali. Ada di ayat 28 yang kita baca tadi. Jadi sekali lagi dari ayat 18 dan kemudian 28, Yesus akan pergi, dia akan datang, diulang lagi. Ayat 28 sekali lagi, Yesus akan datang kembali. Buat kita perlunya apa sih? Yesus datang, ya datang aja, selesai, no problem, bukan? Gak ada urusannya gitu. Yesus mau datang, datang aja gitu. Tapi mari kita mencoba memahami perlahan bagian ini. Bayangkan diri kita ada di dalam konteks malam hari bersama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengatakan demikian, Yesus pergi akan datang. Maksudnya apa ya? Pasti kita semua juga tidak akan mendapat jawabannya. Dan ketika Roh Kudus turun meyakini, bukan ini yang dimaksud. Yesus, dia akan datang kembali. Nah, datang untuk apa? Di ayat-ayat ini yang kita baca di teksnya tidak disebutkan. Tapi kalau kita membaca bagian-bagian yang lain, dia datang untuk menghakimi kita. Dia datang menghakimi setiap manusia. Dihakimi. Ya, proses penghakimannya bagaimana? Tidak dijelaskan juga, tapi saya punya gambaran seperti ini. Setiap orang datang pada Tuhan Yesus. Kamu salah seperti ini, kamu masuk.
kamu layak menerima hukuman. Dan semua orang kan bersalah, bukan? Bagaimana dengan orang-orang yang percaya pada Tuhan? Kamu punya salah sekian bla 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 bla, namanya penghakiman gitu kan. Kamu layak masuk penghakiman. Tetapi karena kamu percaya kepadaku, kamu mendapat anugerah. Kamu tidak mendapat penghakiman, tapi kamu bersama dengan aku di kekekalan. Kira-kira seperti itulah kalau dicoba digambarkan secara visual, ya visual tapi juga masih gambaran karena saya hanya bercerita begitu. Kira-kira penghakiman Tuhan Yesus seperti itu. Yang semua manusia bersalah pasti akan dihukum, dan kemudian semua orang yang percaya pada Tuhan diselamatkan oleh anugerah daripada Tuhan Yesus sendiri. Kedatangan Tuhan Yesus menjadi isu yang menguatkan bagi orang-orang Kristen pada saat itu, sekaligus juga menjadi pengharapan yang kuat bagi mereka. Ketika sadar Tuhan yang begitu luar biasa naik ke surga disaksikan oleh mata mereka sendiri pada waktu di Galilea, orang-orang Galilea, Yesus mengatakan demikian. Yesus terangkat ke surga dan mengatakan, hei orang-orang Galilea, itulah asal daripada beberapa murid ada di sana, naik, lihat. Serius mereka melihat, maka mereka menyaksikan dengan mata mereka sendiri. Yesus akan datang kembali. Itulah perintah dia waktu dia naik ke surga. Yesus akan datang dalam kemuliaannya seperti dia pergi ke surga. Jadi punya gambaran yang serius seperti ini. Ketika Yesus datang, hampir pasti Yesus ada di awan-awan, kemudian turun ke dunia. Kira-kira seperti itu. Nah, dia menjadi hakim, dia datang ke dunia. Nah, peristiwa ini menguatkan bagi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada Tuhan, ketika mereka ada dalam kesulitan. Jadi ketika dalam kesulitan, pengharapannya, ya Tuhan datanglah, ya Tuhan datanglah, ya Tuhan datanglah, supaya mereka atau orang-orang percaya itu bisa cepat berkumpul dengan Tuhan. Lepas dari penderitaan, aniaya, dan kesulitan ketika Tuhan datang. Itulah yang dirindukan. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu justru dirindukan oleh mereka. Saya akan memberikan fakta historis gitu ya. Mungkin yang ini banyak kita yang mungkin tidak tahu. Mungkin juga ada yang tahu tapi mungkin tidak lengkap-lengkap juga. Saya juga tidak akan menyebutkan secara lengkap karena terlalu banyak. Tapi ada beberapa bagian bagaimana Yesus datang itu dirindukan. Ini jadi fakta historis gitu ya. Di abad kedua artinya tahun 100 sekian gitu ya. 100 tahun, anggaplah 100 tahun setelah Yesus naik ke surga. Itu ada nabi namanya Montanus. Nggak perlu dihafalkan juga ya. Nabi namanya Montanus di abad kedua. Dia mempercayai bahwa Yesus akan datang ke dunia di Asia Kecil. Dia punya pengikut yang cukup banyak. Dan kemudian mereka berkumpul semua di daerah namanya Pepusa. Ya, ini fakta historis. 100 tahun setelah Yesus naik ke surga, sudah ada nabi namanya Montanus yang meyakini Yesus akan datang. Apakah Yesus datang? Tidak. Tetapi bagi Montanus dan juga pengikut-pengikutnya, mereka serius bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu akan menolong mereka, mengangkat mereka. Jadi perhatikan, meskipun ini salah menafsirkan, tetapi Montanus dan juga pengikut-pengikutnya, mereka bersiap menyambut kedatangan Tuhan. Kemudian setelah Kristen menjadi agama resmi tahun 380, karena setelah menjadi agama resmi kan kuat gitu ya. Tapi ternyata tahun 410, jadi 30 tahun kemudian, Roma, yang dimana Kristen nyatakan sebagai agama resmi, 30 tahun kemudian Roma dijajah oleh
Alarik, itu raja barbar. Mengerikan, yang namanya barbar itu mengerikan. Kalau kita sudah ngomong barbar itu kan, wow, itu sesuatu yang mengerikan gitu ya. Dan Roma kalah, dijajah oleh raja barbar ini, Alarik ini. Terjadilah penganiayaan, karena ini menjadi agama negara, kekristenan juga dianiaya. Bukan hanya Roma atau negaranya saja, atau wilayahnya yang dikuasai, tapi orang Kristen karena agama menjadi agama negara, itu dianiaya. Dalam situasi seperti ini, kerinduan yang besar adalah Tuhan datanglah, Tuhan datanglah. Jadi Tuhan pergi untuk datang ke kami, dan itu dirindukan, segera datang, segera angkat aniaya, segera angkat penderitaan bagi orang-orang Kristen tahun 410 itu. Kemudian terjadi krisis sosial dan politik dalam tahun-tahun berikutnya, kemudian sampai kemenangan Islam, jadi perlawanan oleh Islam abad ke-7, itu orang Kristen juga dianiaya. Kerinduannya cuma satu aja, ya Tuhan datanglah. Karena Tuhan sudah mengatakan pergi untuk datang kembali. Maka ketika dalam kesulitan, mereka ingin Tuhan datang segera. Jadi dapat 7 ya. Nah, tahun 1000 itu tahun yang kesulitan. Jadi kita mungkin sebagian kita sudah lahir sebelum tahun 2000, ada yang 2000 lebih ya. Yang sebelum tahun 2000 mungkin juga masih kecil. Tapi mengingat tahun 2000, tahun 00 itu ada kesulitan. Ya, ini pertama kali tahun 00 kan, tahun 1000 itu tahun 00, ada kesulitan di sana dan ada penderitaan di sana. Ini disebut dengan abad 00. Jadi abad yang 00 dimulai dengan kata 2 digit belakang adalah 00, dan kemarin tahun 2000 juga 00. Itu abad yang sulit bagi orang Kristen juga. Kemudian berikutnya di abad 14, kalau dalam bahasa Indonesia disebut ada sampar hitam. Itu penyakit yang menyiksa. Dan kalau kita sekarang, ini ada kebetulan mirip, gitu, ada pandemi corona. Itu ada Black Plague, sampar hitam, yang begitu menakutkan, membunuh banyak orang. Kerinduannya apa? Ya Tuhan, datanglah. Seperti pada saat sekarang, bukan, ketika ada kesulitan seperti Tuhan, saya sudah hidup sebagai orang saleh, menurut anggapan kita. Sudah siap, Tuhan datang. Makanya ketika ada pandemi corona, banyak diskusi juga yang menarik tentang kedatangan Tuhan. Apakah Tuhan akan datang dengan pandemi corona? Sekali lagi kita nggak akan mengerti kapan Yesus datang. Karena kejadian wabah yang seperti ini ternyata bukan sekali ini. 3 abad berturut-turut. Tahun 1800, tahun 1900, dan sekarang tahun 2000. 3 abad berturut-turut ada wabah yang besar. Dan bahkan abad ke-14 juga ada namanya sampar hitam, Black Plague. Itu sangat menderita bagi orang Kristen. Kemudian abad reformasi, tahun abad 16, di mana Martin Luther memulai, dan kemudian kita juga ada reformasi di sana. Itu abad yang penderitaan. Siksaan orang Kristen begitu banyak, termasuk sejarah kita adalah kita orang yang dikejar-kejar dari 2 pihak. Satu, kita karena Kristen. Kedua, kita dianggap bidat oleh orang Kristen. Waduh, serem kan? Jadi kita, kalau bagi orang-orang Anabaptis, orang Menonet, double penderitaannya. Jadi abad 16, abad 17, orang-orang Kristen dianiaya. Kerinduannya apa? Sama. Juga revolusi Prancis. Kalau ini tentang fakta historis ya. Kemudian penjajahan di seluruh negara yang masif juga di abad ke-20 juga masih terjadi demikian, begitu kerasnya. Dan kemudian memunculkan nabi-nabi yang berbicara tentang kiamat. Itu bukan hanya abad sekarang, tapi sudah berabad-abad yang lalu. Jadi kalau tadi dikatakan di awal abad yang kedua, tahun 100 sekian, itu sudah ada Nabi Montanus mengatakan Tuhan Yesus datang, bahasanya adalah kiamat akan datang. Tapi kiamat ini kiamat di mana dunia berakhir dengan segala kekacauannya. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam abad-abad yang lebih baru, karena ada revolusi Prancis, itu menunjukkan kecenderungan orang rasional, lebih tinggi rasionalis, dan juga
ateis itu muncul begitu kuat. Jadi dari rasionalis dan ateis, ini yang juga bukan pemerintahan antikristus. Sekarang kan banyak video-video yang beredar. Ada konspirasi, video konspirasi begitu kan. Kali ini konteksnya anak youth ya, ini tentang youth. Jadi kita akan saya mencoba, ayo kita berpikir lebih luas lagi. Jadi sengaja saya kasih bahan yang cukup berat buat kalian semua supaya kita berpikir, oh iya ternyata dengan adanya rasionalis dan juga ateis, ini juga menimbulkan antikristus. Antikristus. Nggak mudah mempercayai sekarang Kristus datang 2 kali. Tapi bagi kita semua orang Kristen, justru semakin ada dalam kesukaran, Yesus datang kembali itu semakin kuat. Darwinisme masih ada loh. Jangan dipikir Darwinisme bagi kita tidak percaya, masih ada. Toh teorinya juga masih dipakai dalam studi-studi. Dari sekolahan masih pakai kan Darwinisme gitu kan. Marxisme yang sempat kita bahas tapi nggak terlalu dalam. Terus Freudianisme. Jadi kalau belajar ilmu psikologi akan kenal dengan Sigmund Freud. Nah itulah Freudianisme. Jadi tentang psikologi. Jadi manusia ya terdiri dari manusia aja, nggak ada Tuhannya. Dan itu kan hidup. Jadi ideologi sekuler seperti ini hidup dalam masa sekarang. Semakin banyak yang menentang Kristus, menentang Tuhan. Dan disitulah juga diramalkan Tuhan akan segera datang. Dan kita hidup dalam masa-masa yang seperti ini. Yesus pasti akan datang. Cuma waktunya itu kapan? Waktu saya umur belasan tahun, saya pernah diajak oleh tetangga sebelah kiri saya di rumah di Semarang. Dia lebih tua dari saya mungkin sekitar 10-15 tahun. Orangnya nakal sekali gitu ya. Tapi tiba-tiba menjadi baik sekali, kaget saya gitu ya. Ini anak muda yang nakal gitu ya. Tapi tiba-tiba menjadi baik. Dia ajak saya, kamu berbakti di tempat saya gitu ya. Saya juga heran gitu. Saya sudah masuk GKMI gitu ya. Lihat dia tuh heran sekali kok kenapa dia sekarang begitu aktif di gereja dan kemudian sampai bawa-bawa orang datang. Saya mau diajak. Gak apa-apa, saya ikuti. Ternyata bukan 1-2 minggu, saya datang sekitar 3-4 kali dan semua yang diajarkan adalah kedatangan Tuhan kedua kali. Dan disebutkan dengan teori itu mereka Tuhan akan datang, kita sudah di abad terakhir dan Tuhan akan datang segera. Maka sekarang saya menyimpulkan bahwasannya tetangga saya yang beda usia belasan tahun itu, dia menjadi baik karena sadar bahwa Yesus akan datang. Dia akan menghakimi dunia. Berita kedatangan Kristus itu merubah hidupnya menjadi baik. Jadi kalau dalam bahasa yang berbeda inilah kiamat yang akan datang. Ternyata kiamat itu membawa ketakutan dan membawa orang kepada Tuhan. Kepada Tuhan, tapi dasarnya ketakutan. Bukan karena sukacita mengerti tentang Tuhan. Tapi dasar penghukuman, dasar ketakutan itu bisa membawa orang kepada Tuhan. Nah, kalau Tuhan pergi untuk kembali, berita kembalinya Tuhan itu bisa kita pakai untuk berita PI kita. Berita PI kita. Tuhan akan datang kembali. Tapi sekaligus tantangan bagi kita untuk melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kapan Yesus datang? Kita tidak mengerti. Tapi kita sudah mengerti Yesus akan datang. Dia akan datang sewaktu-waktu. Kemarin beberapa waktu, belum lama saya membaca berita. Katakan ada orang yang meramalkan, ini kiamat akan datang segera. Orang menjawab, tidak. Karena tandanya belum lengkap.
Jadi seperti itu ya. Kenapa kok belum lengkap? Ya karena matahari masih terbit dari timur, bukan dari barat. Tapi saya ingin mengatakan pada teman-teman youth semua, tanda-tanda itu bisa terjadi, iya. Tapi sekali lagi, bisa juga tidak terjadi. Karena Yesus mengatakan tiba-tiba. Tanda-tandanya mungkin ada, iya. Tapi mungkin juga tidak lengkap, ya terserah. Kalau Tuhan mau datang kapan namanya ya. Tidak perlu nanti setelah itu terbit dari barat, kita siap-siap bertobat. Nggak bisa. Buat saya, tidak seperti itu. Ketika sudah terbit dari barat, ya itulah datangan Tuhan. Selesai kita, udah nggak ada kesempatan lagi. Gitu. Nah, kedatangan Tuhan yang tiba-tiba ini sekali lagi, harusnya membawa kita kepada arah yang lebih baik. Bahwa kita semangat untuk mengikut Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan penuh tanggung jawab. Hidup kita sebagai anak-anak muda, saya pernah muda dan kalian sedang muda. Bedanya itu aja, tetapi konteksnya sama. Mari kita melakukan segala sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Bukankah tawaran dunia begitu banyak dan begitu luas bagi kita sebagai anak-anak youth, sebagai anak muda. Saya ngomong anak-anak youth itu juga rancu, sebagai kok anak-anak tapi kok youth ya. Sebagai anak-anak muda, sebagai orang muda yang sedang berkembang dan kita juga punya potensi yang kuat untuk kita menyambut kedatangan Tuhan. Tawaran dunia itu memang sungguh merusak. Kapan dunia ini bisa rontok dengan lebih cepat? Satu, yang usia usur ya udah diamin aja, tinggal sebentar. Tapi ketika usia-usia produktif dihancurkan oleh iblis, maka rontoklah kekristenan, rontoklah gereja, rontoklah rumah tangga. Jadi kalau dalam gambaran saya, orang-orang muda atau youth ini, secara khusus, iblis punya rencana bagi anak-anak muda untuk menghancurkan. Nah, bagaimana kita menghadapi hal seperti ini? Apakah kita serius mengerti dan menyambut akan kedatangan Tuhan dengan penuh tanggung jawab? Nah, kalau penuh tanggung jawab, artinya kita ketika Tuhan Yesus datang, kita dalam kondisi yang dapat mempertanggungjawabkan diri kita. Ingat, kedatangan Tuhan sewaktu-waktu. Jadi tawaran dunia yang merusak, apa sih banyak? Mungkin beberapa yang bisa saya sebutkan. Ya. Bagaimana kita punya pasangan hidup. Salah satu tema menarik untuk orang-orang muda atau youth adalah berbicara tentang pasangan hidup. Sekarang kalau kita realistis di gereja gitu ya. Dan ini gereja yang normal. Kami mengharapkan itu normal. Kenapa? Karena perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Di mana-mana yang sudah saya pernah datang ya. Youth itu perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Termasuk gereja asal saya. Jadi untuk youth GKI Pengharapan, kita kan bisa realistis ketika kita menjadi perempuan yang lebih banyak anggotanya daripada laki-laki. Kita realistis berpikir, mencari jodoh salah satunya juga melihat di luar gereja, bukan? Nah, tantangannya adalah ketika kita menghadapi situasi yang seperti ini, seharuskah kita mencari pasangan yang seiman? Dan berikutnya ketika kita berpacaran, apakah kita berpacaran dengan sehat? Itulah tawaran-tawaran dunia yang ada. Sementara berita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pasti datang, itu juga menjadi satu di dalam hidup kita. Jadi tantangannya, Yesus mau datang loh. Kita mau cari pasangan yang seiman atau tidak seiman. Serius bukan? Yesus mau datang loh. Apa kita berpacaran dengan sehat?
Yesus mau datang loh. Apakah kita melakukan pergaulan yang buruk? Kemarin juga saya sempat lihat ada YouTube kesaksian bagaimana seorang anak muda, di mana dia terlibat di dalam pergaulan yang buruk, sampai seks bebas, dan melakukan yang tidak baik, dan dia berani cerita di YouTube. Semoga itu settingan ya, semoga settingan. Kalau beneran kok dia nggak punya malu begitu, nggak tutup mukanya loh. Serius dia bercerita, ya sekali lagi dasarnya emang Kristen gitu ya. Tapi menurut saya ini bukan satu contoh yang baik. Bolehlah dia cerita, tetapi nggak perlu tunjukkan mukanya gitu lah. Memang lu kok nggak ada mukanya, nih mungkin cerita aja ya, orang percaya nggak percaya terserah, tapi dengan dia menunjukkan mukanya itu kan, aduh ngeri gitu ya. Ketika saya lihat, wah ini ternyata orangnya ini kan gimana gitu ya. Dia sudah menjatuhkan dirinya sendiri. Saya pikir ini contoh yang tidak baik. Jangan ditiru ya. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk seperti itu, bolehlah berbagi. Ini di YouTube loh, semua orang nonton. Ya berbagi aja lewat tulisan, segala macam. Cerita itu bisa kuat juga gitu kan. Nah, sekali lagi kita balik lagi. Tantangan bagi kita orang-orang muda sebagai youth, pergaulan buruk. Kemudian ketika kita studi, bekerja, apakah kita jujur di sana? Ingat, Yesus pasti akan datang. Kalau kita punya konsep Yesus pasti datang, dia akan menghakimi kita. Masihkah kita berani untuk tidak jujur dalam studi? Berani untuk tidak jujur di dalam pekerjaan? Tantangan. Ini tantangan yang real bagi setiap kita. Apakah kita hidup foya-foya? Seperti kalau perumpamaan yang dikatakan Tuhan Yesus, anak yang bungsu itu minta bagiannya foya-foya. Dan kemudian dia balik pada bapaknya. Tapi cerita ini kita coba potong ketika dia foya-foya, Yesus datang. Selesai sudah hidupnya. Tapi bersyukur, karena dalam cerita itu, Yesus belum, dia berkesempatan untuk bertobat. Nah, kesempatan bertobat itu, ya inilah waktunya. Dan selamanya. Ya, ketika kita bertobat, sekarang waktunya, dan berlaku untuk selamanya. Karena ingat, Yesus akan datang. Dia pergi untuk kembali. Apakah kita memberikan egois yang tinggi? Sama kita ketika kita melayani. Kita bisa bekerja sama dengan baik. Saya harus acungi jempol untuk kalian seperti itu. Melayani sekolah minggu. Sekarang kita adalah ibadah anak istilahnya. Jadi saya sengaja mempopulerkan istilahnya. Kita bukan sekolah minggu lagi kita pakai ibadah sekolah minggu, tidak, tapi ibadah anak. Guru-guru sebut dengan pembina anaknya. Itulah istilah yang diputuskan dalam sidang sinode. Ketika melayani seperti bagus, kerjasama bagus. Tapi sekali lagi dalam pelayanan itu apakah kita menempatkan diri kita lebih daripada yang lain? Jadi konteks pada saat ini yang kita lakukan, kita baca dan kita renungkan pada saat ini, Yohanes 14 sedang berebut posisi. Tapi sekali lagi, kalau kita sadar, Yesus datang, seharusnya kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kedatangan Tuhan selanjutnya harusnya membawa kita pada hal yang baik. Tetapi saya perlu ingatkan, bahwa kita menjadi ekstrim kanan, maksudnya ekstrim kiri itu yang menentang, ekstrim kanan itu terlalu ekstrim untuk mengasihi Tuhan, melayani sungguh-sungguh, hanya menimbulkan sesuatu justru yang tidak baik. Maksudnya seperti ini, Yesus akan datang, kita serius mempersiapkan diri kita tinggalkan semua keduniawian, kita menyambut kedatangannya dengan berdoa, berpuasa. Itu namanya ekstrim kanan. Kita nggak dituntut seperti itu. Sebagai orang-orang muda, lakukan apa yang harus kita lakukan. Kita tidak perlu menjadi ekstrim kanan. Lakukan bagian kita dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran Yesus
pasti datang kembali. Sekali lagi berita Yesus datang kembali, setidaknya ada dua hal. Satu, memberikan sukacita, pengharapan bagi orang-orang dalam kesulitan. Yang kedua, mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang berharap pada Tuhan. Jadi berita penghakiman, berita sukacita itu berbalut menjadi satu. Itulah berita tentang Yesus akan datang kembali. Nah, di teks ayat kita, mana yang bisa kita lihat, bisa kita melakukan apakah benar seperti yang saya katakan. Mari kita lihat. Ayat 15. 15 akan ulang ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini keren banget ya. Perikop yang kita baca ini dimulai bukan tentang Yesus yang akan datang dulu, tapi dengan jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi awalnya sudah didahului dengan mengasihi aku, mengasihi Tuhan. Kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tidak ada cara yang lain, yaitu kita harus fokus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan sekali lagi jangan menjadi ekstrim kanan, tapi mengasihi Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan saat ini. Apapun yang kita kerjakan saat ini, apa yang menjadi pergumulan kita, tantangan kita sebagai orang-orang muda. Kita menuruti segala perintah Tuhan. Ketika meleset dari segala perintah Tuhan, maka yang ada adalah Tuhan Yesus datang dan Dia menghakimi kita. Siap nggak kita? Siap atau nggak siap? Tuhan pasti datang. Maka tema besar dari perdatangan Tuhan adalah kita harus mengasihi Tuhan. Menuruti segala perintah Tuhan. Bukan satu perintah Tuhan, bukan dua perintah Tuhan, tapi segala perintah Tuhan. Mungkin yang kedua dari mengasihi Tuhan adalah Tuhan datang dan diam bersama dengan kita. Ayat 23. Saya akan mencoba mengulangi. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Diulang lagi bukan? Dan Bapakku, dan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan bersama-sama dengan dia. Jadi kalau sepanjang kita menantikan kedatangan Tuhan yang pasti datang itu, nanti Tuhan akan datang kepada kita, dan dia akan bersama-sama dengan kita. Wow. Kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan, kalau bahasanya adalah kami, pakai K besar, jadi inilah Allah Tritunggal, Allah Trinitas itu. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini satu kemuliaan Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan di dalam segala yang ada dalam kita, bukan mengasihi akan dunia dengan segala tawarannya, tapi kita justru mengasihi Tuhan. Tuhan akan datang dan diam bersama dengan kita. Di tugas kita mengasihi Tuhan, tidak ada yang lain. Yang ketiga dan yang terakhir, bersukacita karena Yesus pergi kepada Bapa. Ayat 8 tadi sudah saya sempat singgung juga. Jadi mengasihi Tuhan, kita bersukacita karena Yesus pergi kepada Bapa. Yesus pergi untuk kembali, jelas kita udah mengerti. Nah, perginya kemana? Sekarang kita juga mengerti, bukan dari teks Alkitab kita. Dia pergi kepada Bapa, dia naik ke surga. Dan nanti dia akan tinggal bersama-sama dengan kita. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi pergi untuk kembali, dia pasti akan datang. Nah, berita bagi kita saat ini, bagi orang-orang muda, Youth GKMI Pengharapan, bagaimana kita menyikapi hal ini? Apakah kita terus hidup dengan tawaran dunia? Atau kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup yang penuh bertanggung jawab? Simpel saja. Kasih Tuhan. Dalam teks yang berbeda, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Saya suka dengan ayat ini karena inilah yang kita hidupi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama.
Termasuk juga bagiannya adalah mengasihi diri kita sendiri. Bersiap atau tidak siap, Tuhan pasti datang. Tapi lebih baik saya mengatakan, siaplah. Kasihlah Tuhan. Sejak sekarang ini. Wujud nyatanya apa kita mengasihi Tuhan? Tadi kita menolak tawaran dunia. Tetapi bagian yang bisa kita hidupkan, hidupi dalam diri kita. Mari kita belajar melatih kerohanian kita dengan berdisiplin rohani. Maksudnya seperti ini. Bagaimana kita bisa menolak tawaran dunia? Dasarnya itu apa? Sekedar feeling saja, sekedar info aja, tidak. Saya ingin mengarahkan kita semua. Dasar kita adalah Alkitab. Bagaimana kita bisa mengerti ini tawaran dunia, ini tawaran daripada Tuhan, ini mengasihi dunia, ini mengasihi Tuhan. Dasarnya kembali pada Alkitab. Maka kita perlu berdisiplin di dalam rohani kita. Mari saya mengajak sekaligus memberikan tantangan bagi Youth GKMI Pengharapan. Sudahkah kita semua membaca Alkitab tiap-tiap hari? Kalau kita tidak baca, bagaimana kita tahu cara mengasihi Tuhan, membedakan ini tawaran Tuhan atau tawaran dunia? Mari kita baca Alkitab. Entahlah mau dibaca berapa, saya tidak punya target Anda harus sekian pasal tidak. Tetapi tanpa membaca Alkitab, kita tidak pernah mengerti dan tidak bisa membedakan mana tawaran dunia, mana tawaran Tuhan. Membaca Alkitab bukan tiket masuk ke surga. Tapi membaca Alkitab adalah sebagai tanggung jawab kita mengasihi Tuhan. Silakan dipikirkan, saya memberikan tantangan ini. Semoga di Youth GKMI Pengharapan sudah ada gerakan membaca Alkitab. Kalau di umum sudah dimulai oleh koper. Dan sekarang karena saya ikut, sekarang menjadi umum, gitu, nggak punya milik koper aja, sekarang jadi milik umum. Beberapa teman-teman youth juga ikut di sana. Nah, ayo mari kita baca bersama-sama. Kalau mau ikut yang di tempat umum boleh juga, sekedar membaca aja kan. Sehari satu pasal, dan kemudian saya bikin renungan juga tiap hari, saya bagikan, jadi renungan itu fresh, karena saya buat pagi hari, kadang kalau selesainya jam 10, saya kirim jam 10, kalau selesai pagi, saya kirim pagi. Nah, fresh terus, disiplin rohani. Dan mari kita juga, tantangan kedua, mari kita berdoa. Berdoa. Berdoa kenapa? Karena dengan berdoa kita bisa kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Apakah suara Tuhan terdengar? Saya tidak pernah mendengar suara Tuhan yang audible. Tapi ketika berdoa, kita semua bisa merasakan Tuhan tidak sejauh yang kita bayangkan. Tapi hanya sejauh doa itulah jarak antara Tuhan dengan kita. Ketika kita berdoa, artinya kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Kita mensyukuri setiap waktu kepada Tuhan. Maka dua tantangan ini aja yang ingin saya ajar pada Youth GKMI Pengharapan. Baca Alkitab dan doa. Silakan bikin kegerakan. Kalau Alkitab mau baca ikut umum, ya nanti bisa dimasukkan ke grup Gema. Kalau berdoa silakan bikin grup. Yang di umum juga ada pedati itu kan. Nah, youth kalau ada, saya senang sekali, tapi kan saya belum tahu juga. Jadi saling mensupport satu dengan lainnya. Itu melatih diri kita untuk mengikis ego. Kita tetap harus punya ego, tapi harus dikikis, yang berlebihan itu dikikis. Kalau kita tidak punya ego justru nggak sehat. Kita harus punya ego. Tapi yang berlebihan itu dikikis. Sehingga ketika kita mengikis ego yang berlebihan itu, kita bisa menghargai diri dan kita bisa menghargai rekan kita. Ayo, sekali lagi
baca Alkitab dan doa. Tuhan Yesus pergi, dia pasti datang kembali. Dan berita itu juga ada di Alkitab. Kita tidak pernah mengerti Tuhan pergi kemana, Tuhan kenapa pergi, kenapa Tuhan dan kapan Tuhan akan datang kembali. Semuanya dari kita. Maka challenge-nya pada malam hari ini, baca Alkitab dan doa. Kiranya kita semua diberkati dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga juga kita cepat beribadah kembali. Tapi mungkin juga masih ada pembagian-pembagian yang kurang nyaman gitu ya, karena masih ada jaga jarak. Hari ini Pak Gubernur DKI juga sudah mengumumkan PSBB transisi diperpanjang 14 hari lagi. Gitu ya. Jadi artinya kita masih kondisi yang belum bagus. Saya mengikuti berita memang ada yang defisit. Defisit artinya yang kena 10, yang sembuh 20 itu defisit. Jadi defisit di rumah sakit semakin kosong gitu. Saya suka kalau defisit. Tapi sayangnya defisitnya memang hari ini cukup besar. Yang kena 200 sekian, yang sembuh hampir 400 ya. Oh, itu senang sekali 300 sekian. Tetapi mengingat angka yang kena itu 200 lebih jadi sedih lagi. Jakarta masih serius hari ini paling banyak di Indonesia ada di Jakarta. Jadi mari kita mengupayakan sungguh-sungguh ketika kita belum sempat beribadah. Tapi kita masih bisa beribadah secara online. Tapi dalam waktu-waktu menunggu Tuhan, bukan ekstrem kanan kita melepas segala sesuatu, tapi kita menghidupi hidup yang bertanggung jawab itu. Kiranya kita semua diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di malam hari ini kami boleh belajar akan firman-Mu. Engkau sudah pergi, dan Engkau pasti kembali. Di dalam historis sejarah yang ada, kedatangan-Mu selalu dinantikan bagi orang-orang percaya yang ada dalam kesulitan dan penderitaan. Sekaligus juga, berita kedatangan-Mu membawa ketakutan bagi beberapa orang, sehingga datang kepada Tuhan dengan rasa takut untuk dihakimi. Tapi kami bersyukur ya Tuhan di malam hari ini Kau ingatkan kami. Ketika berita kedatangan Tuhan boleh kami dengar dan kami yakini Kau pasti akan datang. Bukan membawa ketakutan bagi kami, tapi membawa kami pada rasa dan sikap yang bertanggung jawab terhadap iman percaya kami. Sebagai orang-orang muda yang penuh tantangan menghadapi dunia ini yang begitu keras. Ya kami boleh mendapat hikmat melalui Alkitab yang kami baca tiap-tiap hari. Doa yang kami naikkan, kami boleh membedakan mana yang ditawaran dunia dan ditawaran daripada Tuhan sendiri. Tuhan mampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Firman-Mu juga berkata di bagian yang lain, puaskanlah masa mudamu, tapi semuanya akan datang dan berujung di penghakiman. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dan kami sebagai anak-anak muda, kami serius memikirkan hidup kami dan diri kami. Bagi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada Tuhan. Kayak semakin hari, kami boleh semakin bertumbuh. Pengenalan kami akan Engkau. Dan kami mengerjakan kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam segala yang kami lakukan, menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika Tuhan datang, kami boleh tersenyum. Kami tidak perlu cemas dan khawatir, karena kami bersiap diri. Terima kasih Tuhan. Berkati youth kami pengharapan dalam segala pergumulan yang ada. Tuhan secara personal hadir di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan juga hadir di dalam komunitas kami. Komunitas yang saling menguatkan dan mendukung.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang sudah pergi dan Tuhan yang pasti akan kembali. Amin. Terima kasih Pak Edi untuk firman yang boleh disampaikan hari ini. Jadi guys, Tuhan Yesus itu bakal kembali lagi. Tapi kita nggak tahu, walaupun kita nggak tahu kapan. Tugas kita harus mempersiapkan diri dengan hidup sesuai sama perintah Tuhan. Gimana cara kita tahu Tuhan maunya apa di hidup kita? Kita sering-sering baca Alkitab dan jangan lupa berdoa. Oke, sebelum kita tutup dalam doa, aku mau kita nyanyiin satu lagu terakhir. Boleh tolong slide-nya? Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang kelayang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang kelayang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Berikan ku hati. Teman-teman, setelah kita mau tutup dalam doa, aku boleh minta tolong Senja untuk tutup dalam doa. Ya, sebelum aku tutup dalam doa, ada pengumuman hari Jumat kita kembali ada komsel. Komsel dibawakan, firman dibawakan oleh Monik dan pujian dipimpin oleh siapa? Veve. Ya, oleh Veve. Ya, selamat mempersiapkan pelayanan untuk hari Jumat ya, teman-teman. Lalu Pak Edi yang Saya Jumat ini atau Jumat depan ya? Bapak Jumat ini. Sorry. Iya. Pengumuman saya kebalik. Monica yang minggu depan, Pak Edi yang minggu ini. Ya. Karena minggu depan saya nggak bisa. Ya, Pak. Saya ada acara keluarga. Ya, revisi pengumuman. Yang Jumat ini firman Tuhan oleh Pak Edi. Ya. Lalu pemimpin pujiannya VV. Minggu depan pemimpin pujiannya Ibel. Yang membawa firman Monik. Ya, itu dia. Dan jangan lupa
ada ibadah sekolah minggu. Jadi teman-teman yang punya adik di rumah boleh diajakin adiknya untuk ibadah sekolah minggu di hari Minggu by Zoom, via Zoom. Itu info yang aku dapat dari Ci Brenda. Ya, informasi lainnya kayak TB-nya 2 minggu lagi dibawakan firmannya oleh Karisma Luma Lesil. Itu adalah kakak pembina youth dari GKMI Kembangan. Yang pimpin pujian nanti diumumkan di grup ya teman-teman. Dan terima kasih untuk Pak Edi yang sudah membawakan firman Tuhan juga hari ini, serta Yani dan Antonia yang sudah melayani sebagai WL dan juga slider. Ya, itu aja pengumumannya. Aku mau mengajak teman-teman untuk sama-sama berdoa. Ada tambahan dari Pak Edi? Hari Jumat saya nggak khotbah, tapi janji saya kan kita belajar praktis untuk mempersiapkan khotbah yang seperti itu yang akan sampaikan di hari Jumat. Kalau hari Rabu saya khotbah, kalau Jumat kita lebih banyak latihan praktis. Kemarin kita udah belajar teori untuk anak sekolah minggu, yang besok mungkin kita untuk renungan. Dan itu ada masih banyak metode, kita bisa banyak belajar nanti ya. Oke, ya hari Jumat bukan saya khotbah ya. Oke, Pak. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa Allah kami yang berada di atas kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk setiap waktu yang boleh Tuhan berikan untuk kami kembali mendengarkan firman Tuhan dan boleh memuji Tuhan bersama-sama di dalam Komisi Youth Tumbuh Bersama hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan juga yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami. Bersyukur untuk teman-teman yang juga terus rindu sama-sama diperlengkapi lewat firman dan rindu untuk bersekutu. Kami serahkan Yani, Monik, Antonia, Nia, Fitri, Gerard, Yesi, Yesika, dan teman-teman lainnya juga Tuhan, Ibel, Veve, serta Cepi yang mungkin masih bekerja, Randy, Vian, dan teman-teman lainnya yang mungkin sudah cukup lama kami tidak jumpa Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus berikan kami kesehatan, sertai kami dalam setiap aktivitas yang dikerjakan, baik itu studi maupun bekerja di rumah ataupun bekerja di kantor, dan apapun yang tengah digumulkan, biarlah Tuhan yang senantiasa menjadi pribadi yang terus berjalan bersama mereka dalam masa-masa mereka bergumul dan mengerjakan setiap hal yang Tuhan percayakan bagi mereka. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk momen-momen ibadah yang masih boleh Tuhan berikan melalui media online. Biarlah Tuhan yang terus sertai dan Tuhan yang berkati setiap media yang dipakai, serta Tuhan yang kiranya tolong apabila ada teman-teman kami yang lain yang mungkin berhalangan untuk bersekutu via online ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong agar kami bisa tahu apa yang menjadi kendala mereka, dan biarlah Tuhan yang mau pakai kami untuk menolong mereka sehingga kami semua bisa sama-sama kembali mendengarkan firman dan bersekutu di dalam komunitas youth GKMI Pengharapan, dan biarlah kami hadir juga sebagai sahabat yang mau menolong kondisi apa yang tengah mereka hadapi. Ya Tuhan, kami memohon ampun atas setiap hal yang kurang berkenan yang kami lakukan dalam beberapa waktu ini Tuhan. Kami memohon ampun apabila ada hal-hal yang mungkin kurang baik tapi kami tidak sadari, ataupun kami sadar tapi sulit untuk kami hindari Tuhan. Kami memohon ampun, dan biarlah Tuhan yang tolong kami memiliki relasi yang erat dengan Tuhan, sehingga ketika kami melakukan apa yang tidak benar, kami bisa terus diingatkan, disadarkan, serta dimampukan untuk berjuang kembali melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur atas setiap kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan di masa-masa yang kami lalui, baik suka maupun duka. Kami bersyukur untuk setiap hal-hal yang boleh kami lewati di tengah kondisi pandemi ini juga Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan setiap waktu kami berdoa dalam tangan Tuhan. Kami juga serahkan setiap pelayanan kami, keluarga kami, hidup kami, dan hati serta pikiran kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay. Terima kasih Yani yang sudah melayani dan Antonia yang boleh menjadi slider dadakan. Ya, terima kasih semua. Kalau mau ngobrol nggak apa-apa, saya live aja, saya kasih ke hostnya ya. Kita pindah host, sampai jadi hostnya dulu ya. Oke, saya kasih ke Senja ya. Ya, boleh Pak. Ngobrol, saya bisa tinggalkan dulu. Nia, nanti saya kirim linknya ya, seperti biasa ya. Oke, ya. Oke, selamat malam semua. Tuhan berkati.